Gunung Tangkuban Parahu adalah sebuah objek wisata terkenal di Jawa Barat, tepatnya di dekat Bandung, sebelah utara Bandung, sekitar 20 km lah sebelah utara. Selain terkenal dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi, view di Gunung Tangkuban Parahu juga tentunya sangat marvelous. Dilengkapi pula dengan beberapa kawah yang bisa dikunjungi, Kawah Ratu, Kawah Domas, dan lain-lain. Kunjungan ke Tangkuban Parahu ini bisa menjadi semacam paket lengkap ya, bagi Anda dan keluarga tentunya. Kalau dulu zaman kuliah, kami sempat beberapa kali hiking dari Lembang Jayagiri ke puncak Tangkuban Parahu. Perlu waktu sekitar 3 jam lebih lah. Hiking semacam ini juga bisa menjadi salah satu aktivitas wisata di Tangkuban Parahu dan sekitarnya. Waktu itu PDL Jogja Tour jalan-jalan ke Tangkuban Parahu dengan satu elf kapasitas 19. Elfnya masih kondisi cukup baru, dapat yang warna pink ini. Dari Bekasi kami berangkat pukul 6 seperti biasa via Subang. Pagi itu di perjalanan cuaca cukup cerah, tapi nggak tahu nanti di Tangkuban Parahunya gimana karena di gunung itu kan cuaca suka bisa berubah dengan cepat ya. Pada video terlihat bahwa kami melewati jalan baru, Jalan Cor ini. Ini adalah semacam jalan lingkar lah menghindari Jalan Cagak, sebuah kota kecamatan di Subang ya. Kecamatan Jalan Cagak berjarak sekitar 16 km dari alun-alun Subang. Lumayan sih dengan adanya jalan lingkar ini jadi menghindari kemacetan di Pasar Jalan Cagak. Tapi kita jadinya tidak melewati Tugu Nanas Jalan Cagak lagi. Tugu Nanas itu kan terkenal ya. Pada video terlihat saat kami sudah memasuki Jalan Raya Subang Lembang lagi. Di sebelah kanan adalah lokasi objek wisata De Castello. Kelihatan ya biang lalanya De Castello di sebelah kanan jalan. Tidak jauh selepas De Castello itu kan di sebelah kiri jalan adalah Sariater, lokasi mata air panas terkenal di daerah sini. Kalau sudah tiba di Sariater itu berarti pertigaan ke arah Tangkuban Parahu sudah nggak jauh lagi. Setelah melewati tanjakan MN Subang, tampak saat kami sudah tiba di pertigaan ke Tangkuban Parahu. Belok kanan di sini ya. Kalau terus itu berarti kita menuju ke arah Lembang. By the way ya, kalau kami melihat penunjuk jalan di sini ataupun di websitenya Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu, kata parahunya itu dengan A, jadi parahu bukan perahu. Tapi sepertinya kata perahu dengan huruf E juga digunakan secara luas. Anyway, pada video ini kami gunakan kata parahu dengan A, mengikuti istilah yang digunakan di websitenya Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu. Di depan sudah terlihat loket tiketnya Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu. Hari libur Sabtu pagi pukul 9.35 ketika itu ada 2 mobil di depan kami yang juga sedang membeli tiket. Karcis masuk untuk elf ketika itu disamakan dengan kendaraan roda 4 atau mobil pribadi secara umum ya. Tiket masuknya Rp30.000 per unit per hari, berlaku untuk 1 kali masuk. Selain itu untuk mobil masih ada 1 karcis lagi penataan parkir Rp5.000. Jadi biaya 1 mobil total Rp35.000 ya sekali masuk. Tapi itu ada keterangannya karcis hari libur. Kalau hari biasa ya mungkin lebih murah ya, nggak tahu juga pastinya berapa. Sedangkan karcis masuk untuk pengunjungnya, pengunjung Nusantara itu adalah Rp30.000 per orang per hari, berlaku untuk 1 kali masuk juga. Dengan ada keterangan karcis hari libur juga ya, jadi mungkin untuk karcis hari kerja ini lebih murah. Jalan-jalan kami ke Tangkuban Parahu ini adalah pertama kali mungkin setelah 15 tahun lalu kami terakhir kali ke Tangkuban Parahu. Waktu itu pokoknya anak-anak kami masih kecil deh. Kali ini kami kesini dengan tetangga RT. Total 19 orang dengan elf, seperti tadi di bagian awal video kami sudah sebutkan. Kondisi jalan naik dari entrance tadi seperti terlihat pada video, mulus ya. Jalan ini terus menanjak, tapi sudut tanjaknya itu tidak curam gitu. Jadi mobil jenis apapun seharusnya tidak masalah lah ya naik ke parkiran atas Tangkuban Parahunya. Sepeda motor juga pastinya oke, nggak masalah. By the way nih, di jalan naik ini, di sebelah kanan jalan, akan ada loket tiket ke Kawah Domas. Belakangan Kawah Domas ini juga semakin terkenal sebagai objek wisata pendukung dari kompleks Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu ini. Kawah Domas memang ukurannya kecil saja, tidak sebesar Kawah Ratu Tangkuban Parahu, kawah yang utamanya. Tapi di sana ada deposit lumpur yang kaya dengan kandungan sulfur yang dipercaya bagus untuk terapi kulit. Entrance ke Kawah Domas terlihat di sebelah kanan ya, bangunan tadi. Jika mau masuk ke Kawah Domas, kita bisa parkir di sebelah kiri jalan. Tapi turun ke Kawah Domas itu harus didampingi oleh guide, dan itu berbayar ya.
Kami sendiri memang belum pernah secara langsung ke Kawah Domas, tapi dari informasinya sih cukup menarik ya trip ke sana. Suatu saat sepertinya perlu dicoba ini. Sementara elf yang kami tumpangi terus naik ke atas, parkiran atas Tangkuban Parahu ya maksudnya. Tipikal kawah gunung yang jalan naik dan akses ke puncaknya itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan, memang sangat memudahkan dan memanjakan pengunjung ya. Beda dengan Kawah Ijen misalnya, di mana traveler kan harus trekking naik gitu ke atas, mungkin bisa butuh 3 jam loh. Sementara seperti terlihat pada video parkiran kendaraan Gunung Tangkuban Parahu, pengunjung bisa naik kendaraan sampai sini lalu tinggal berjalan kaki sedikit saja untuk ke bibir kawah atasnya. Kalau kami bisa kasih nama parkiran yang terlihat pada video ini adalah parkiran 1 gitu ya. Kita masih bisa naik lagi ke parkiran 2, lokasi kedua, yang berada di sekitar Masjid Jabal Nur, Tangkuban Parahu. Tampak pada video ini elf yang kami tumpangi sudah tiba di area parkir yang kami sebut parkiran 2 ya. Jadi memang terlihat bahwa kapasitas parkir kendaraan di Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu ini gede banget. Nggak khawatir kehabisan lahan parkir lah di sini. Sementara untuk sepeda motor tersedia area parkir yang luas banget juga, tepat di basement bawahnya Masjid Jabal Nur. Kelihatan di sini elf Pinky yang kami tumpangi, kami ber-19 turun semua. Dan seperti biasa, para pedagang langsung mendekat ya. Tapi mereka menawarkan dagangannya itu biasa kok, nggak maksa. Dan kalau kita memang tidak ingin membeli ya nggak apa-apa, ditolak saja dengan baik-baik gitu. Barang-barang dagangan dan souvenir yang tersedia di sini macam-macam ya. Seperti terlihat di sebelah kiri itu ada kayak topi hangat lah, yang pas dan enak banget dipakai di puncak Tangkuban Parahu yang dingin ini. Oh ya, by the way, dinginnya itu sejuk lah ya. Dingin yang maksudnya freezing gitu ya enggak. Di depan terlihat salah satu gardu pandang, area favorit untuk berfoto berlatar belakang Kawah Tangkuban Parahu. Kawah Ratu namanya, sekaligus kawah terbesar di area ini. Kawahnya seperti terlihat di bawah, cekungannya terisi air. Tapi warna airnya ini cenderung agak jernih ya, tidak putih atau kebiruan seperti yang ada di Kawah Putih di Gunung Patuha, selatan Bandung. Kalau kawasan Gunung Patuha itu kan ya masuknya arah Ciwidey lah. Oh ya, sebagai informasi di area Anjungan Pandang yang ini, terdapat beberapa pedagang gelang batu gitu ya. Batu atau manik-manik lah mungkin. Mereka menawarkan jasa untuk memfoto pengunjung. Karena mereka kan sudah tahu spot terbaiknya bagaimana gitu. Dari experience kami, mereka memang tidak mematok biaya jasa memfotokannya itu berapa. Seikhlasnya saja, atau cukup dengan kita membeli barang dagangan mereka. Seperti terlihat pada video ya, bisa tawar-tawaran harga kok. Dan kalau kami sih, jika sedang berwisata begini ya diniatkan saja untuk membantu ekonomi masyarakat sekitar lah. Kami sih biasa ya kita beli aja lah jasa atau produk mereka, jika memang masih rasional gitu ya. Pihak pengelola juga terlihat sudah menyediakan cukup tempat sampah. Tinggal kita nih pengunjung yang benar-benar menggunakannya dengan cara membuang sampah pada tempatnya ya, jangan mengotori objek wisata ini. Kita semua tentunya bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahannya. Hal kedua, bahwa di Taman Wisata Gunung Tangkuban Parahu ini spotnya banyak. Saran kami sih kita jangan mager di satu spot saja. Cobalah pindah-pindah lokasi untuk mengeksplor area ini. At least tadi kami sudah tunjukkan Anjungan Pandang pertama. Itu kan Anjungan Pandang yang terdekat dari parkiran mobil. Sekarang kami akan bergerak menuju Masjid Jabal Nur. By the way, ada yang jual tanaman bonsai, ini menarik juga nih. Serta sepertinya kaktus sukulen lah ya. Bisa menjadi opsi souvenir dari kawasan ini. Di sebelah kanan juga terlihat ada gardu pandang lain. Walaupun view-nya tetap ke arah Kawah Tangkuban Parahu, tapi angle-nya berbeda-beda. Jadi kita bisa hunting spot. Dari posisi mana kita bisa mendapatkan angle view Gunung Tangkuban Parahu yang benar-benar seperti perahu terbalik gitu ya. Tangkuban Parahu kan artinya perahu yang nangkup, yang kebalik gitu. Oke, di depan kita Masjid Jabal Nur yang legendaris. Area parkir motor di basementnya. Motor nggak akan kepanasan dan kehujanan kalau parkir di sini nih. Jabal Nur artinya gunung cahaya, merefleksikan semangat Tangkuban Parahu untuk menjadi gunung wisata kelas dunia lah, mungkin begitu ya. Masjid Jabal Nur ini berada sekitar 30 meter dari bibir kawah, dekat sekali. Suplai airnya berasal dari mata air Cikahuripan yang berada di dekat sini. Daya tampungnya sekitar 300 jamaah, sedangkan ketinggian lokasi ini adalah 2000-an meter di atas permukaan laut. Tepat di sebelah Masjid Jabal Nur berada pusat informasi Tangkuban Parahu.
Kami tunjukkan suasana di dalamnya seperti apa. Konsepnya museum kecil ya. Menurut kami sih wajar nih karena konsepnya begini, jadi kurang banyak pengunjung yang mau masuk ke sini. Mungkin kalau konsepnya sudah di-upgrade menjadi museum yang interaktif gitu, ini akan menarik lebih banyak lagi pengunjung. Dicantumkan juga ketentuan tarif layanan wisata di area ini, termasuk trip ke Kawah Domas, bisa kita jadikan referensi lah. Oke, sembali virtual tour melihat-lihat bagian dalam pusat informasi ini, kami menyimpang sedikit ke materi yang pasti nanti akan ditanyakan oleh para pengunjung vlog kami, yaitu apakah kita bisa naik bis ke Tangkuban Perahu? Pada prinsipnya, jika kita menumpang bis ke Tangkuban Perahu, bis besar atau bis medium, bis 3/4 lah ya, itu hanya bisa naik sampai ke Terminal Bis Jayagiri. Terminal Bis Jayagiri itu berada di jalan naik ke Tangkuban Perahu. Ya mungkin 1,5 kilometer sebelum parkiran atas Tangkuban Perahu lah. Ada semacam kantong parkir, bis belok kiri untuk masuk ke terminal tersebut. Karena tentunya jalan naik makin ke atas itu kan makin curam dan berkelok-kelok ya. Bis besar atau 3/4 itu ya akan beresiko untuk naik ke sana. Jadi penumpang bis nanti turun di terminal tersebut, lalu melanjutkan naik ke atas dengan mobil shuttle yang sudah disediakan oleh pengelola. Berupa elf ya, karena elf itu bisa naik sampai ke atas, seperti elf kami lah. Elf yang kami tumpangi itu kapasitas 19, terbesar di antara varian elf itu bisa naik ke atas. High-S tentunya juga pasti bisa. Harga tiket mobil shuttle elf tersebut adalah Rp7.000 pulang pergi. Maksudnya dari terminal bis Jayagiri tadi naik ke atas lalu turun lagi ke terminal bis Jayagiri untuk kemudian penumpang bisa naik bis mereka lagi. Tapi disclaimer untuk harga tiket mobil shuttle ini mungkin berubah ya. Kami sarankan Anda untuk mengecek update terakhirnya. Tapi pada prinsipnya ketentuan untuk bis adalah demikian. Dibatasi hanya sampai terminal bis Jayagiri. Dari terminal bis ini kalau mau naik ke puncak Tangkuban Perahunya, hiking 1,5 kilo juga bisa. Seperti dulu zaman kami kuliah itu, hiking dari Lembang ke Tangkuban Perahu juga oke aja. Lalu turun ke Bandung lagi naik angkutan dari kawasan terminal ini juga. Dulu itu kalau nggak salah angkot L300 warna krem pucat gitu ya. Tapi namanya naik angkot ya harus nyambung-nyambung. Dari kawasan Tangkuban Perahunya ke Lembang dulu. Dari Lembang kemudian baru tujuan akhir kalau nggak salah stasiun Hall Bandung deh itu. Oke, jadi secara keseluruhan kondisi bagian dalam pusat informasinya Tangkuban Perahu seperti terlihat pada video ya. Menurut kami sih kalau kedepannya bisa lebih interaktif itu akan lebih baik. Sementara di luar terlihat kantin dekat pusat informasi. Jadi kantinnya di sana di bawah yang sebelah kanan. Kalau kita ke sebelah kiri, terdapat hall publik, bisa duduk-duduk di sini sambil makan minum menu yang kita beli di kantin tadi. Hall ini luas sekali ya, terdiri dari 2 lantai yang ada atapnya. Sepertinya sengaja didesain demikian jadi bisa menampung cukup banyak orang, antisipasi jika saat di Tangkuban Perahu turun hujan ya. Karena kan namanya di puncak gunung itu cuaca bisa berubah dengan cepat, sewaktu-waktu bisa turun hujan. Pada video tadi terlihat kondisi hall lantai bawahnya. Kami naik ke hall lantai atas. Begini kurang lebih suasananya. Kalau di sini sih bentuk atap limasannya kelihatan ya. Kalau di bawah kan atapnya hanya dak dari lantai atasnya. View-nya ke Masjid Jabal Nur serta Kawah Ratu. View 360 derajat sebenarnya di sini. Terutama jika kita ada di balkon outdoor yang kami tunjuk tadi. Balkon outdoornya seperti ini, view-nya marvelous banget. Di sebelah kanan terlihat ujung dari hall lantai atas. Vegetasi hijau di kejauhan sejauh mata memandang. Kecuali mungkin di sebelah kiri balkon ini ya. Karena di sebelah kiri balkon itu kan menuju ke view-nya Kawah Ratu. Kalau Kawah Ratunya itu sendiri semacam cekungan, ya dalamnya mungkin 500 meter. Air hujan dan lain-lain kemudian tertampung di kawah tersebut membentuk semacam danau lah. Ya itulah yang sekarang kita kenal sebagai Kawah Ratu. Sementara di bawah kelihatan kios-kios pedagang. Nanti kami akan ajak jalan-jalan ke sana ya, kita lihat. Lantai balkon ini sepertinya tadinya ditutup keramik, tapi saat ini sudah dikelupas semua. Oke, sekarang kami turun ke bawah, meninggalkan hall dekat pusat informasi tadi. Kelihatan kantin-kantin di bawah hall. Terus turun ke bawah dulu. Kita akan menuju ke deretan kios-kios yang tadi kelihatan dari atas ya. Ini dia deretan kios-kios pedagangnya. Jalan cor di area ini juga bersih, dipadu dengan jalan konstruksi paving block. Macam-macam souvenir yang bisa kita beli di sini, mulai dari kaos, topi, sweater, kerajinan dan pajangan dari kayu. Tas juga ada, ya rata-rata sih tema-tema Tangkuban Perahu gitu ya. Serta ada juga hiasan dinding seperti ya lukisan, manik-manik, kalung, gelang, serta gantungan kunci.
cukup variatif, tapi memang harganya tidak di-display. Kalau memang kita minat beli, langsung saja kita masuk ke kiosnya lalu tanya-tanya dulu. Nggak apa-apa kok kita tanya-tanya dulu. Dari pengalaman kami sih kalau kita memang minat beli, kita bisa nawar harga. Tapi menurut kami sih bukaan harga di sini tuh cukup rasional, jadi nggak mahal juga. Seperti kaos Tangkuban Perahu itu kan 100 ribuan 3. Lalu sweater rajut itu buka harga di 60.000, masih bisa ditawar mungkin ya. Mau jajan jagung bakar juga bisa nih, di sebelah kanan ada kiosnya. Di sebelah kiri jalan terdapat penunjuk arah menuju Kawah Upas, Kawah Baru, serta kawasan untuk foto prewedding. Di kejauhan juga kelihatan gerbang berbentuk perahu kebalik. Pemandian air Cikahuripan ada di sebelah kanan jalan. Seperti terlihat pada video, mata air ini diberi nama Cikahuripan mengikuti lokasi spot ini yang memang berada secara administratif di Kelurahan Cikahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pada pelang tata tertib situs Cikahuripan tertera bahwa peziarah itu harus lapor kepada petugas dulu gitu ya, didampingi oleh juru kunci, serta dilarang melakukan ritual yang menyimpang dari syariat agama dan negara. Lokasi ini berada di sebelah timur bibir Kawah Ratu. Jalan setapak tadi yang terlihat pada video itu menuju ke utara ya. Dari pusat informasi itu tidak jauh kok, paling 400-an meter lah. Ini dia detil gerbang perahu terbaliknya. Benar-benar Tangkuban Perahu ini, perahu nangkup. Mungkin foto priwet juga di sini bagus ya. Oke, singkat cerita ini kami sudah berjalan kembali ke area parkiran mobil. Anggota rombongan kami sedang jajan di sini. Jajanan anget-anget sih emang enak ya. Mie bakso atau pentol ya lain-lain lah. Karena udaranya kan memang sejuk. Dingin sih mungkin enggak ya, sejuk lah. By the way, bakso pentolnya semangkok itu 10.000. Anget dan cukup enak menurut kami. Harganya cukup oke lah ya untuk kawasan wisata. Dari lokasi tempat jajan tadi, tulisannya sih Shelter 12. Kami masih jalan lagi mengeksplor sebuah jalur wisata lain di sisi selatan bibir kawah, yang ini terlihat pada video. Kawasan Bukit Sangkuriang ternyata namanya. Kalau dari area parkir mobil tadi ya, jalur ini sih mengarahnya ke barat. Ya, memang kalau boleh kami sarankan sih di kawasan wisata seperti ini jangan mager ya. Kita coba aja eksplor ke sana sini. Kalau dari kawasan Bukit Sangkuriang ini view-nya adalah dari arah selatannya Kawah Ratu. Jadi mungkin bentuk perahu terbaliknya Gunung Tangkuban Perahu ini tidak terlalu jelas dari arah sini. Tapi pandangan ke arah Kawah Ratunya justru lebih jelas, seperti terlihat pada video ya. Kawah Ratunya tampak lebih besar dari sisi ini. Dan di bawah sana kelihatan ada satu spot uap belerang dengan warna kuning khasnya. Bisa jadi sebelum matahari terbit kelihatan seperti blue flame nggak ya? Ala-ala di Ijen gitu loh. Tapi ya nggak tahu juga sih, karena blue flame itu kan konon hanya ada 2 di dunia. Satu di Ijen, satu lagi di Islandia kalau nggak salah. Suasana di jalur trekking Bukit Sangkuriang ini kami tunjukkan pada video. Cukup ramai ya. Ada tangga naiknya. Sekali lagi saran kami jangan mager. Di area ini saja kami bertemu dengan cukup banyak turis mancanegara. Yang kami tahu dari percakapannya sih China, Jepang, serta paling banyak tentunya Malaysia. Bule juga banyak walaupun kami nggak tahu dari mana asalnya gitu. Oke, saat kami turun dari Bukit Sangkuriang, di tempat Elf Pinky kami parkir, ternyata anggota rombongan kami sudah meninggalkan Shelter 12 yang tadi menuju ke Elf. Jadi kami nggak balik lagi ke Shelter 12 tadi. Langsung saja naik Elf untuk meninggalkan lokasi Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu. Dari sini kami akan turun ke arah Bandung, Lembang, menuju ke Orchid Forest Cikole. Jadi memang sekali lagi bahwa kunjungan ke Tangkuban Perahu ini bisa di-couple dengan beberapa spot lain di seputaran Cikole atau Lembang ya, supaya trip kita efektif. Terlihat pada video saat Elf kami melewati gerbang Tangkuban Perahu. Pada pertigaan ini karena kami menuju ke arah Cikole maka ambil arah kanan ya. Kalau ke kiri kan kembali ke Subang arah Jakarta. Demikian trip kami ke Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu. Cukup banyak yang bisa disaksikan dan dilakukan di sini. Tidak hanya sekedar melihat Kawah Ratunya, tapi kita bisa eksplor jalur wisata di sepanjang sisi timur dan selatan Kawah Ratu. Lebih lengkap lagi kalau kita bisa eksplor Kawah Domas sekalian. Demikian experience kami, Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu. Goodbye for now.